Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat mengikuti apa yang beliau ajarkan, tunjukkan dan contohkan, dan kelak di kemudian hari mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari atau malam 1 Ramadan, sebuah malam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kelipat gandaan, kemurahan, kemudahan dan ampunan di dalamnya. Pada malam hari ini seharusnya yang bertindak sebagai penceramah adalah Bapak Toto Ghazali MAG, namun beliau adalah ketua panitia Ramadan di Masjid Pusdai, dan ada gubernur, jadi beliau berhalangan. Saya sebagai ketua DKM di sini pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nurul Ajam ini. Saya tidak membayangkan ketika membangun sarana ibadah, ketika itu diajukan anggaran mendekati 200 juta. Dari mana? Tapi ternyata alhamdulillah hanya waktu dalam 3 bulan kita bisa menyelesaikan dengan anggaran biaya sampai 153 juta rupiah, dan seluruhnya betul-betul ditanggung oleh jamaah. Ini yang saya patut banggakan. Mudah-mudahan amal ibadah pada mereka diberikan bagaimana balasannya, bahwa setiap orang yang membangun masjid di muka bumi ini, walaupun sekecil sarang burung sekalipun, Allah akan menggantikan pahala di surga. Mungkin karena itulah barangkali banyak sekali alhamdulillah menggunakan kita bank BSI, kemudian QR code dan seterusnya, itu lancar. Nah sekarang saya juga masih bertanya, tapi ya insya Allah Allah akan mengabulkan. Kita sedang membuat kegiatan panitia amaliyah Ramadan. Dana yang saya coba hitung-hitung berkisar sekitar 53 juta rupiah di luar daripada baksos. Dan mudah-mudahan insya Allah itu hanya sepertiga daripada yang kemarin. Apalagi di bulan Ramadan saya punya pemikiran positif bahwa insya Allah rezeki itu akan datang di tangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan sebagian tentunya dapat diinfakkan ke Masjid Nurul Jamil ini. Amin. Kemudian saya akan membuat resume saja bahwa kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Jamil ini sudah dipasang di banner, kemudian ada leaflet di ujung sana kalau masih ada. Itu pertama, kegiatan biasa adalah kegiatan sholat fardu, sholat sunnah, kemudian taraweh seperti sekarang ini, kemudian pembacaan hadis setiap subuh, yang biasa sholat subuh, kadang subuh dan sholat duhur, kemudian kajian suruk, Selasa suruk, yang biasanya Selasa malam dirubah menjadi Selasa suruk. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di masjid, sejak dari sholat subuh sampai dengan syuruk, berzikir atau mendengarkan ceramah, pahalanya senilai umroh atau haji dan haji. Sedangkan umroh dan haji di bulan Ramadan dalam hadis adalah sepertinya haji bersama Rasulullah. Jadi inilah kesempatan yang kami coba gunakan. Setiap Selasa syuruk itu kita adakan kajian yang biasanya Selasa malam. Kajiannya pertama tafsir tematik dari Kiai Haji Anwar Yamin, kemudian fikih ibadah Ustadz Jamaluddin, kemudian ada juga
pendalaman hadis. Jadi insya Allah akan kita lakukan. Kemudian kegiatan lain itu kegiatan selain ini pada tanggal 17 kita ada Nuzulul Quran. Walaupun kami sering berbeda pendapat, bukan peringatan Nuzulul Quran tapi temanya adalah Nuzulul Quran. Jadi insya Allah akan berbeda formatnya. Kalau sekarang ini setelah sholat taraweh langsung ceramah, tapi nanti mungkin sholat dulu kemudian ceramahnya agak panjang. Tapi sekarang adalah yang pendek-pendek saja. Kemudian penyediaan iftar dan tajil itu alhamdulillah ibu-ibu di komplek Bukit Dago ini sudah formnya habis penuh. Bahkan masih ada, saya belum kebagian. Jadi bagi keluarga yang ingin membantu bisa membantu langsung ke masjid di sini. Pertama iftar kalau untuk para pengunjung kita sediakan dalam bentuk snack. Tapi kalau ada untuk berbuka puasa barangkali sekitar 5 sampai 10 bungkus mangga. Nanti menghubungi didaftar saja. Nanti jangan satu hari bertumpuk gitu. Jadi kalau ada yang mau memberikan itu, kecuali pada 10 hari terakhir kita ada namanya Qiyamul Lail, itu kita akan habiskan 4 juz terakhir. 4 juz terakhir kita sholat malam. Kita mudah-mudahan dalam 10 malam itu ada Lailatul Qadar. Karena itu nilainya 1000 bulan, 83,4 tahun. Itu kita sediakan sahur tentunya. 4 juz, tapi dengan harapan bapak-bapak ibu-ibu sudah menyelesaikan sebanyak 26 juz sehingga betul-betul khatam gitu. Jangan ini masih 1-2 juz gitu. Kita harapkan sudah 26 juz selesai dari mulai sekarang, walaupun sisa silakan nanti diadakan. Kemudian akan ada bazar dari Majelis Talim, kemudian ada pengajian ibu-ibu juga, tadarus Al-Quran. Diharapkan nanti ibu-ibu membentuk kelompok 10 orang. Kemudian ada juga baksos ya yang akan disampaikan. Kemudian jadwal ceramah dan judul-judulnya nanti akan kita pasang di sana di papan pengumuman, dan setiap 3 hari kita ganti. Jadi sekarang itu ceramah ada judulnya, kultum ada judulnya. Semua di sini sejak mulai kami di sini bahwa setiap sholat Jumat dan seterusnya kita lakukan adanya kajian-kajian dengan tematik. Itu barangkali yang bisa disampaikan berkaitan dengan kegiatan dan bisa nanti dipelajari bahwa kegiatannya rutin. Saya nyambung aja sedikit. Saya mencoba melakukan sebuah survei kecil-kecilan terhadap karyawan dan beberapa mahasiswa pekerja. Itu mendapatkan data. Kalau saya pertanyaan kuesionernya itu berapa lama Anda melakukan sholat, kegiatan berapa jam, kemudian berapa jam tidur, berapa jam bekerja, berapa jam belajar, kemudian lain-lain dan santai. Ternyata jawaban dari mahasiswa maupun pekerja mahasiswa itu menunjukkan sholat itu hanya 9% dari kehidupan dalam sehari. Yang besarnya di bekerja 29%, tidurnya 25%. Jadi 1/4 itu dipakai tidur. Ya. Kemudian santainya 21%, belajarnya cuma 8%. Ini gambaran, walaupun ini bukan signifikan, tapi menunjukkan bahwa sholat itu betapa, aduh ya Allah, cuma 9% ini memang populasinya populasi yang normal, bukan di pesantren ya, bukan tukang tahajud, bukan. Jadi ini memang keadaan umum. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan jumlah rakaat sholat kita, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kenapa? Ya, di dalam hadis ini dikatakan bahwa sholat ini adalah bagian yang penting di dalam bulan Ramadan. Dari hadis Bukhari Muslim 2014 dan Muslim 761 dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama bin dambi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Jadi dua-duanya hampir sejalan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan barang siapa yang menegakkan, jadi ada dua,
Barang siapa yang sholat pada bulan berpuasa bulan Ramadan, kemudian mengharap pahala, kemudian menegakkan Lailatul Qadar, sholat sebenarnya sholat malam di sini, termasuk tarawih ini, dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi sholat tarawih ini adalah sebagai pelengkap dari ibadah saum. Jadi kalau saum tidak sholat tarawih, walaupun sendiri apun berjamaah, itu menjadi bagian yang tidak bagus gitu ya, tidak lengkap. Kemudian kita juga melihat bahwa sholat ini, kalau saya mencoba menghitung kalau nilai satu sholat itu 1 poin, misalnya sendiri kita sholat 17 rakaat dapat poin 1 kalau sendiri. Saya mencoba pada umur 60, ada 40, 60 dan 83 sebenarnya. Saya tarik aja yang pada umur 60. Apabila kita sholat sendiri dalam umur 60 tahun, maka mendapatkan 367 200 poin sholat. Kemudian apabila berjamaah umur 60 tahun mendapatkan poin 93 247.773 poin. Itu kalau umur 60 dan sholat terus menerus. Kemudian kalau kita sholat di Nabawi 4 hari biasanya, itu hanya mendapatkan 68.000 poin. Kemudian kalau sholat di Masjidil Haram 7 hari mendapat 11.900.000 poin. Nah, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar atau 83, maka mendapatkan poin sholatnya adalah 150.864.120 poin. Jadi satu kali sholat malam yang berada kita tengah malam di 10 malam terakhir itu dapat satu kali sholat saja 150.864.120 poin. Jadi betapa Allah ini melipat gandakan pahala-pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Makanya saya menantang bahwa 10 hari terakhir itu, kebetulan saya alhamdulillah sudah pernah 2 kali di umroh pada bulan Ramadan, itu terasa sekali betapa, karena kata Rasulullah, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka umrohnya bersama Rasulullah. Makanya banyak orang yang umroh pada bulan Ramadan karena itu pahalanya. Kita ya pakai lewat ibadah sholat suruk saja. Kemudian kalau kita berbicara pahala di dalam bulan Ramadan ini, atau di dalam ketika kita melakukan kegiatan infak sedekah, maka di dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Baqarah 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habati ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu lima yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan menafkahkan atau yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjarannya, dan barang siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kalau 1 butir menjadi 7 bulir, menjadi 700 biji, maka 1 menjadi 700. Allah melipatkan gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Kalau saya berhitung dengan menggunakan perhitungan deret, misalnya kita sholat itu sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat, 4, 3, 17 rakaat. Kalau kita kali dengan deret hitung mendapatkan nilai 384. Kalau kita lakukan perhitungan secara eksponensial, itu dengan pangkat 12 mendapatkan 35 triliun nilai. Jadi nilai kelipatan itu besar sekali. Tapi dalam saum itu Allah tidak menghitung kalkulasi secara matematis. Allah mengatakan puasa itu untuk aku dan aku akan membalasnya. Jadi puasa itu untuk aku dan aku pula yang akan membalasnya. Kemudian ada lagi satu hadis mengatakan kegembiraan
orang-orang yang berpuasa adalah kegembiraan ketika berbuka puasa dan ketika bertemu atau berhadapan dengan Allah. Kapan kita berhadapan dengan Allah? Seharusnya jangan di neraka. Kita harus pada posisi berhadapan, gembira dengan ketemu Allah adalah posisi di surga. Kenapa kita dalam bulan Ramadan selalu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa nabika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, barangkali itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi